Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis sore kali ini untuk melanjutkan kembali membaca hadis-hadis tentang usul iman, hadis-hadis yang menjadi dasar pokok-pokok keimanan. Pada pertemuan 2 pekan yang lalu, kita sudah membaca hadis yang pertama tentang hak yang paling agung, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka an syirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal, dia mensekutukan diriku padanya dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Terus hadis ini adalah mengenalkan kita kepada hak yang paling agung yang harus kita tunaikan. Yaitu hak siapa, Bapak Ibu? Hak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kita tidak boleh mensekutukan Allah dalam amal kita, dalam ibadah kita, dalam pengagungan kita. Jadi ibadah itu ada 2 unsur utama. Suatu perbuatan disebut sebagai ibadah. Napa niku? Satu, ada unsur pengagungan. Ada perbuatan itu mencerminkan adanya napa, Pak? Pengagungan. Dan perbuatan itu kita kerjakan dengan kecintaan atau ridho, bukan terpaksa, bukan terdesak dan lain sebagainya. Tapi kita melakukan perbuatan itu dengan cinta atau karena cinta kepada yang kita agungkan dan karena ridho. Contoh ini suatu perbuatan disebut sebagai ibadah. Sebagai contoh gampangnya ruku, sujud. Ruku niku kita membungkukkan badan kita dalam rangka mengagungkan. Demikian juga sujud. Menyembelih. Menyembelih itu adalah bentuk pengagungan. Kepada siapa? Ya, untuk siapa kita menyembelih? Ketika kita menyembelih untuk Allah, maka itulah pengagungan kepada Allah karena kita mengorbankan nyawa ciptaannya. Kalau dalam rangka menyembelih untuk selain Allah, yaitu pengagungan kepada selain Allah, dan itu namanya syirik, mensekutukan Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh mensekutukan Allah dalam berapa hal, Pak? Dalam 5 perkara. Napa niku yang pertama Bapak Ibu? Ini harus betul-betul diingat, Bu. Ya. Napa yang pertama tidak boleh mensekutukan Allah pada apa? Pada zatnya. Tidak boleh kok kita katakan Allah punya anak, Allah punya istri. Seperti ucapan Nasara ataupun orang-orang musyrik Quraisy yang mengatakan para malaikat itu putri-putri Allah. Terus tidak boleh mensekutukan Allah dalam hal apa malaikat?
sifatnya. Contohnya pun sifat Allah niku napa ilmu. Mengetahui perkara yang gaib itu sifat Allah, sifat ilmunya Allah. Maka tidak boleh perkara yang gaib itu kita nisbatkan kepada selain Allah ilmunya. Atau punya anggapan ada orang, ada makhluk selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Bisa meramal masa depan. Atau bisa mengetahui nuwun sewu kadang napa primbon. Primbon itu kan sebetulnya apa? Mengklaim perkara yang gaib. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu bentuk mensekutukan Allah dalam ilmunya, dalam sifatnya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mensekutukan Allah dalam hal apa, Pak? Sampun dat, ilmu, perbuatan. Perbuatan Allah niku napa? Mengatur rezeki, mengatur alam semesta di antaranya. Maka tidak boleh kita punya keyakinan selain Allah bisa mengatur hujan. Maka orang yang percaya kepada pawang hujan, dia sudah mensekutukan Allah pada perbuatan Allah, yaitu mengatur alam semesta. Kemudian tidak boleh lagi mensekutukan Allah dalam hal apa? Nama-namanya. Diambil nama di antara nama Allah atau turunan dari nama Allah kemudian diberikan kepada selain Allah. Contohnya apa? Orang-orang musyrik Quraisy dahulu menamai sesembahan mereka dengan Al-Lata. Al-Lata niku dari Al-Ilah. Al-Ilah yaitu Allah zat yang maha berhak untuk disembah. Nah, itu bentuk kalau dalam bahasa Arab ada kata yang disifati dengan gender laki-laki. Ada gender perempuan. Jadi kalau Al-Ilah itu kata dengan gender laki-laki, Al-Lata niku gender perempuan. Nah, ini bentuk mensekutukan Allah pada namanya. Kemudian yang ini adalah mensekutukan Allah dalam peribadahan kita, dalam perbuatan kita, Pak. Jadi yang 4 itu berkaitan dengan hak Allah, dengan zat Allah dan sifatnya. Yang 1 ini berkaitan dengan perbuatan kita, ibadah kita, pengagungan kita. Dan itu yang pertama, bahwasanya 1 hak yang paling agung yaitu hak Allah, tidak boleh kita mensekutukan Allah pada perkara-perkara tadi. Kemudian yang kedua, faedah daripada hadis ini bahwasanya nopo, kalau kita menduakan Allah itu merupakan sebab tertutupnya hidayah. Kenapa? Karena Allah mengatakan man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal, dia mensekutukan diriku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Jadi kalau kita punya amal kok kita menduakan Allah, maka itu merupakan sebab tertutupnya hidayah. Padahal setiap hari kita nyuwun apa? Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi kalau amal kita justru mensekutukan Allah, maka itu menutup hidayah. Menutup pintu hidayah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada kesempatan hari ini ke hadis yang kedua, yaitu hadis yang mengenalkan kita kepada perbuatan dan sifat Allah. Perbuatan dan sifat Allah serta kesempurnaan pengaturannya terhadap alam semesta. Ya, mendingan apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Rasulullah berdiri di hadapan kami dan menyampaikan kepada kami 5 pelajaran. 5 pelajaran, 5 kalimat.
Napa niku faqal yang pertama. Innallaha ta'ala la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak sepatutnya bagi Allah untuk tidur. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Satu, menunjukkan sifat Allah maha hidup yang maha sempurna. Kehidupan Allah yang maha sempurna. Kenapa? Karena Allah tidak butuh istirahat, tidak butuh tidur. Kalau kita butuh tidur, mboten Bu. Kita butuh tidur. Kalau tidak tidur pripun? Nah, penyakit tambah tambah banyak penyakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan kita tidak sempurna. Bukan kehidupan yang sempurna. Karena kita butuh istirahat, butuh tidur. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwasanya apa apa namanya, ilmu Allah yang juga maha sempurna. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Jadi kita mau delik kayak apa, Bapak Ibu? Kita mau maksiat sembunyi-sembunyi kayak apa? Allah itu kenapa? Maha tahu. Ya. Maka orang yang betul-betul menghayati bahwasanya Allah itu ilmunya maha sempurna. Tidak ada yang luput tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Dan Allah itu hidupnya maha sempurna, tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah itu pada derajat keimanan yang paling tinggi, Bapak Ibu, yaitu derajat ihsan. Derajat ihsan itu apa? Seolah kita merasakan pengawasan Allah. Seolah-olah kita melihat Allah atau kita merasakan pengawasan Allah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah lah yang menurunkan timbangan dan menaikkan timbangan, mengangkat timbangan. Menurunkan dan mengangkat timbangan. Timbangan apa Bapak Ibu? Timbangan amal. Artinya apa? Ada kalanya Allah atau Allah lah yang memberi taufik kepada kita untuk beramal. Juga apa? Bisa jadi Allah tidak memberi taufik kepada kita untuk beramal. Karena apa? Bisa jadi karena dosa kita. Atau tadi di antara faktornya misalnya apa? Mensekutukan Allah pada salah satu amal perbuatannya. Maka itu menjadikan sebab Allah tidak memberi taufik kepada seorang hamba. Nah, maka Allah itu menurunkan timbangan amal juga menaikkannya. Oleh karena itu kalau orang menyadari, kita menyadari itu Pak, kita kadang merasa males mboten Bapak Ibu. Beribadah niku kadang merasa males abot mboten berat. Nah, ketika kita sadar itu maka kita bersegera mohon taufik kepada Allah. Makanya di antara doa sebelum salam niku napa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah hamba untuk mengingatmu, wa syukrika, dan untuk mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan agar hamba mampu beribadah dengan baik kepadamu. Jadi ketika kita paham, ketika kita tahu bahwasanya Allah lah yang menurunkan timbangan amal dan menaikkannya, maka ketika kita merasakan ada berat di dalam ketaatan, kita bersegera memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu dalam berzikir, dalam bersyukur, dalam mengingat, dalam beribadah dengan baik. Kemudian timbangan apa melih Bapak Ibu? Timbangan rezeki. Timbangan rezeki Allah menurunkan dan menaikkannya. Dan ketika kula panjenengan sami sadar bahwasanya Allah lah yang menurunkan kadar rezeki, menambah kadar rezeki, maka ketika kita mendapatkan kelapangan, kita tidak lupa diri.
Bahwasanya apa? Nikmat-nikmat itu tetap merupakan ujian Allah kepada kita. Biasanya menurut saya Pak, kalau diberi jabatan yang tinggi, lancar rezekinya, niku radi sombong mboten? Nggih, radi jual mahal biasanya, nggih. Sombong, nggih. Tapi kalau orang yang betul-betul sadar, yakin bahwasanya Allah lah yang menentukan takaran rezeki kita. Mau seberapa rezeki yang Allah berikan, harta yang berikan, jabatan yang tinggi setinggi apapun, dia tetap merendah. Sadar itu semua adalah pemberian Allah. Oleh karena itu, nuwun sewu dahulu, Pak, para sahabat Nabi, baik mereka itu pejabat atau ulama ataupun orang yang kaya raya. Niki pejabat, ulama, kaya raya niki kinten-kinten rawan sombong betul. Rawan sekali. Kalau mereka merasakan ada bibit kesombongan, apa yang mereka lakukan, Pak? Ambil kayu bakar. Cari kayu bakar di gunung atau di hutan, dipinggul dibawa ke pasar. Melakukan pekerjaan yang dianggap rendahan oleh manusia. Contohnya pun sinten? Contohnya sahabat Nabi yang pun asmo Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu dulu pendeta Yahudi kemudian masuk Islam dan beliau seorang yang terhormat dan kaya raya. Yang kedua sinten Abu Hurairah. Abu Hurairah niku ulama, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Wakil gubernur Madinah. Yang ketiga sinten Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir niku gubernurnya Kufah. Kufah niku nek sakniki nggih di sekitar Irak, Pak. Di wilayah Irak. Jadi ini ada orang yang hartawan, kaya raya, ada ulama, ada gubernur. Mereka sama itu, Pak. Kalau mendapatkan apa? Ada bibit kesombongan di dalam hati, mereka nyari kayu bakar dipanggul, dibawa ke pasar. Agar apa? Agar meruntuhkan bibit-bibit kesombongan. Nah, jadi kalau kita sadar bahwasanya rezeki itu Allah yang menentukan, maka ketika dilapangkan rezekinya, ditinggikan derajatnya, di apa, diberi ilmu yang banyak, dia tidak lupa diri, tidak sombong, tidak meremehkan manusia. Sebaliknya, Pak, ketika rezekinya disempitkan, dia bersegera pripun? Mengadu kepada Allah. Bukan kok malah pergi ke apa? Nah, penglaris, minta raja, minta penglaris, minta apa? Jimat misalnya, enggak. Maka ketika seorang itu sadar Allah yang mengatur rezeki, menurunkan rezeki, meninggikan rezeki, menambah rezeki, maka apa? Dia senantiasa kembali kepada Allah. Kemudian faidah yang lain apa, Pak? Tidak hasad, hatinya bersih dari penyakit hati, Pak. Misalnya nuwun sewu niki jenengan buka warung. Buka warung sedinten untungnya 500.000. Gandeng rame tonggone melu-melu buka warung. Setelah tetangganya buka warung, untungnya namung 200.000. Nah, kinten-kinten sewot mboten niku. Biasanya napa? Nah, mesti sewot mesti nyalahke napa? Tetangga. Padahal ketika seorang itu beriman, Allah lah yang menambah kadar rezeki dan menguranginya. Kinten-kinten pripun? Dia sadar, Pak. Oh, kemarin ketika tetangga belum buka warung, memang jatah saya 500.000 badinya sehari. Tapi setelah tetangga buka warung, Allah menakdirkan jatah saya hanya 200.000 untungnya. Nah, kira-kira hasad iri mboten, Pak? Sakit hati mboten? Insya Allah mboten. Ketika kita sadar, nama itu semua adalah Allah yang ngatur, kita tidak akan
sakit hati, tidak akan iri, tidak akan menyalahkan tetangga. Lajeng pelajaran yang ketiga, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Wa amalun nahar qabla lail. Terus amal yang kita kerjakan di malam hari itu diangkat, dilaporkan kepada Allah sebelum amal siang. Dan amal soleh yang kita lakukan di siang hari itu diangkat dan dilaporkan kepada Allah sebelum tiba waktu malam. Kados wonten ing hadis Nabi ingkang dipun riwayataken Imam Bukhari, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat malam dan malaikat siang itu silih berganti membersamai kita, Bapak Ibu. Faya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Wa huwa a'lamu bihim. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kaifa taraktum ibadi. Malaikat malam niku membawa catatan amal soleh kita di malam hari. Atau malaikat malam dan malaikat siang itu ketemunya di dua sholat, Bapak Ibu. Sholat apa? Sholat subuh dan sholat asar. Itu waktu ketemunya dua kelompok malaikat. Malaikat malam dan malaikat siang. Nah, ketika waktu subuh, malaikat malam naik menghadap Allah. Dan Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Bagaimana kondisi hamba-hambaku saat kalian naik? Maka kata malaikat, apa? Tarok atainahum wa hum yusallun wa taroknahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sholat. Dan kami meninggalkan mereka juga dalam keadaan mereka sholat. Karena ketika malaikat malam datangnya kapan, Bu? Waktu asar. Kita sedang sholat. Nanti naik waktu subuh. Kita juga sedang sholat. Maka ini menunjukkan, nuwun sewu, ketika kita paham bahwasanya malaikat itu membersamai kita, mencatat amal kita. Kira-kira perhitungan mboten, Mbak, dalam beramal. Ngatos-atos mboten? Nah, tentu orang yang meyakini, beriman adanya malaikat yang membersamai kita di setiap waktu, dia akan berhati-hati dalam beramal, akan berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bertindak, karena semuanya akan tercatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan mereka kecuali ada yang mengawasi, yang mencatat. Lajeng pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat apa? Hijabuhun nur. Awinnar. Allah itu menutupi dirinya dengan cahaya atau dengan api. Jadi Allah itu menutupi dirinya dari makhluk-makhluknya dengan cahaya. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu melihat Allah di dunia. Rasulullah pernah ditanya, Bapak Ibu, ketika beliau Mi'raj di Sidratul Muntaha, hal ra'aita rabbak? Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah jenengan melihat Allah? Maka kata Nabi, apa? Nurun anna arah. Yang saya lihat itu cahaya. Bagaimana mungkin saya melihat Allah? Ada cahaya yang sangat kuat. Bagaimana mungkin saya melihat Allah? Dan pernah dulu Nabi Musa minta apa? Diperlihatkan Allah. Apa? Qala rabbi arini andur ilaik. Nabi Musa pernah meminta, ya Allah, tunjukkan dirimu agar aku bisa melihatmu. Maka apa jawaban Allah? Qala lan tarani. Engkau tidak akan mampu melihatku.
Walakin indur ilal jabal. Tapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih tetap ada di tempatnya, maka engkau akan mampu melihatku. Engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Maka ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung sedikit saja, gunung itu langsung hancur berkeping-keping. Wa kharra Musa sa'iqa, dan seketika itu Nabi Musa jatuh pingsan. Ini sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita, Pak Bu. Ya, bahwasanya Allah menutupi dirinya dengan cahaya. Karena kita tidak akan sanggup melihat Allah di dunia. Tapi nanti di akhirat Allah memberi kekuatan kepada kita, kepada penduduk surga, untuk bisa melihat wajah Allah. Dan melihat wajah Allah itu nikmat yang paling agung daripada nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang paling agung yang diberikan Allah kepada penduduk surga. Kok bisa? Nuwun sewu, Pak. Jenengan kalau lihat nyonya, kinten-kinten cantik mboten Pak garwane jenengan, Pak? Atau sudah luntur, Pak? No, kita lihat istri kita cantik, nikmat napa mboten? Nikmat. Lihat anak-anak kita yang cantik, yang ganteng, nikmat mboten? Nikmat. Kita lihat pemandangan di gunung, ternak, terus napa? Eh, hasil pertanian, terus emas, Bu. Ten dalam wonten pinten masih? Nek nyawang remen mboten? Nah, itu makhluk, Pak. Itu makhluk yang kita lihat itu makhluk, kita senang, kita bahagia. Bagaimana kalau yang kita lihat adalah Khalik yang menciptakan semua keindahan itu? Maka napa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Maka di dunia kita tidak akan mampu melihat Allah, tapi di surga melihat Allah adalah nikmat yang paling agung. Pelajaran yang kelima. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Pelajaran yang kelima apa? Seandainya Allah menyingkapkan tabir cahaya yang menutupi dirinya, niscaya cahaya wajah Allah itu akan membakar semua makhluk yang terlihat olehnya. Kinten-kinten ada makhluk yang tidak terlihat oleh Allah, mboten, Pak? Ada mboten? Tidak ada. Jadi mudah sekali bagi Allah, Pak, untuk menghancurkan alam semesta. Mudah sekali. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya napa nuwun sewu, kalau alam semesta saja begitu kecil, mudah bagi Allah menghancurkan. Apalagi ajal kula panjenengan sami. Kematian kita. Kita itu kan sering merasa aman saking napa, Pak? Kematian. Padahal bagi Allah itu sangat-sangat mudah. Ada sebab tanpa ada sebab itu kecil lagi bagi Allah, sangat-sangat kecil. Jenengan kalau lihat di HP orang-orang yang meninggal secara tiba-tiba. Kira-kira terpikir mboten di benak orang yang meninggal itu bahwasanya dia akan mati saat itu. Terpikir mboten, Bu? Mboten. Tidak akan terpikir. Dia tidak terpikir dia akan dijemput malaikat maut ketika itu. Demikian juga kita, Bu. Bapak Ibu sekalian. Ketika nanti ajal menjemput kita pun, kita tidak pernah mengira ajal itu akan menjemput kita saat itu. Oleh karena itu ketika kita sadar bahwasanya Allah itu mudah sekali menghancurkan alam semesta, maka sangat mudah bagi Allah mencabut nyawa kita. Jangankan dengan sebab yang besar, bahkan mungkin dengan sebab yang sangat
Sederhana, Bu. Ini mengharuskan kita untuk senantiasa introspeksi diri, mawas diri, bersiap-siap kalau tiba waktu dipanggil Allah. Jenengan nate nyuwun Gusti Allah, Bapak Ibu, pernah kita minta, ya Allah, matikan saya dalam kondisi keimanan yang terbaik. Maka jangan lupa Bapak Ibu, kita berdoa minta kepada Allah bahwasanya ketika kita tiba saat menghadap Allah, kita dalam kondisi keimanan yang paling tinggi. Di saat itu adalah saat yang paling bahagia dalam kehidupan kita. Jadi kita meminta, berharap waktu atau detik yang paling membahagiakan itu adalah detik ketika kita dijemput malaikat maut. Bukan ketika nuwun sewu pernikahan ataupun lahir anak. Tentu itu suatu momen kebahagiaan. Tapi yang patut kita idamkan adalah ketika kita tiba dijemput malaikat maut, itu adalah saat yang paling membahagiakan bagi kita di dunia. Rasulullah SAW menghentikan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang bahagia, senang bertemu dengan Allah, maka Allah juga senang bertemu dengannya. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali ketika posisi iman kita dalam kondisi yang terbaik. Ya. Sudah, Pak. Ya, makatan Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan kali ini kita baca hadis yang kedua. Insya Allah untuk pekan atau 2 pekan mendatang kita baca hadis yang ketiga dan yang keempat, insya Allah. Ya, makatan wallahu ta'ala alam. Banyak kata yang kurang berkenan, kata kalian pun atur nyuwun agung samudra bangsami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita haturkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Nur Ihsan Supriyantoro yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.